Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang kembali di channel Cikgu Vivin. Apa kabar teman-teman? Kali ini saya akan berbagi tutorial lagi, masih menggunakan aplikasi Canva. Tutorialnya adalah bagaimana cara membuat kuis ya teman-teman. Cara membuat kuis di sini nanti teman-teman kita bisa menggunakan template yang ada di Canva, juga bisa membuat sendiri. Nah, untuk tutorial saya ini saya akan mendesainnya sendiri ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman ingin menggunakan template yang ada di Canva juga tidak apa-apa. Jadi teman-teman tinggal cari saja ini di bagian cari di konten Anda ini kuis ya. Nanti akan muncul beberapa template yang bisa teman-teman gunakan sebagai desain ya, desain kuis ya, sebagai media untuk bermain kuis bersama peserta didik teman-teman ya, seperti itu. Nah, sebagai contoh misalnya di sini ya teman-teman. Nah, coba kita lihat dulu lah ya isi template-nya. Di sini kan sudah ada template-nya ya teman-teman. Kalau teman-teman ingin menerapkan seluruh halaman, tinggal klik aja di bagian terapkan seluruh halaman template. Maka secara otomatis template-nya akan langsung nampil di sini ya teman-teman. Nah, jadi tinggal diganti saja sesuai dengan yang ingin teman-teman bikin kuis ya, seperti itu. Oke teman-teman. Nah, saya tidak akan menggunakan template ini. Saya akan membuat desain sendiri ya teman-teman. Nah, seperti biasa, klik di bagian buat desain. Nah, lalu kita klik presentasi ya. Nah, kalau sudah tertampil seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kita membuat backgroundnya. Nah, di sini saya coba akan membuat background yang sedikit estetik lah gitu ya teman-teman. Kita akan memberikan warna dulu di backgroundnya. Saya mau kasih warna apa ya? Coba lihat di sini deh. Nah, coba ini ya. Nah, lalu saya akan memberikan nuansa-nuansa yang menarik gitu ya di sisi-sisi sudut-sudut background ini ya teman-teman. Kita bisa cari di elemen ya teman-teman. Di sini sangat banyak sekali pilihannya. Nah, kita boleh cari. Saya mau kasih ini deh. Coba grid. Nah, saya mau masukkan grid ini ya teman-teman ke dalam template saya. Yang ini deh. Kalau untuk grid ini kita bisa copy paste aja atau duplikatkan ya teman-teman. Jadi kita tinggal geser aja nih sisanya ke sini. Itu tidak apa-apa. Sesuaikan dengan sisi yang sebelahnya. Nah, ini geser sedikit ke bawah. Oke. Nah, kemudian kita akan kasih elemen yang lain.
kita coba cari dulu deh ya teman-teman. Misalnya ini ya, kita kecilin dulu. Kemudian kita coba cari lagi kira-kira elemen yang mana yang bisa kita pakai. Nah ini ya, cari hiasan, maka akan banyak muncul seperti ini ya teman-teman. Mungkin kita akan masukkan ini di sini ya, terus ini di sini kita putar aja, sini kecilin sedikit. Boleh kalau mau ganti warna ya teman-teman. Misalnya mau ganti warna ini, ya itu deh, kan mirip nih ya. Nah ini juga mau ganti yang sesuai dengan warna ini ya teman-teman. Oh bisa. Nah lalu di bagian bawahnya kita bisa taruh yang ini deh. Nah, sebenarnya sih nggak masalah ya, beda-beda nggak masalah, tetap bagus juga terlihat gitu ya teman-teman. Nah jadi ini udah selesai. Sekarang kita akan masuk ke bagian, coba kita cari kotak deh. Nah ini kita akan pakai yang mana ya, coba yang ini deh. Nah di sini kita buat besarin dikit, kita buat judulnya ya teman-teman. Kita buat judulnya kuis wawasan kebangsaan ya, itu aja deh, kuis wawasan kebangsaan. Nah ini bisa kita ganti fontnya, tinggal ganti aja sesuai yang teman-teman suka deh fontnya, itu nggak masalah. Nah kalau sudah seperti itu, kalau teman-teman ingin menambah elemen yang berkaitan dengan kebangsaan ya boleh-boleh saja. Misalnya kita tambah bendera gitu ya teman-teman, bendera. Misalnya bendera seperti ini ya teman-teman, kita bisa taruh di sisi sini ya, kemudian duplikat kan, taruh di sisi sini. Nah itu tergantung teman-teman bagaimana cara desainnya ya, menurut teman-teman oke ya, optional sih ya teman-teman. Nah jadi seperti itu bentuknya. Nah sekarang kita kan akan membuat kuis nih ya teman-teman. Jadi untuk halaman depan ini kita buatlah sedikit kata-kata yang bisa menghubungkan kita dengan pertanyaan yang pertama gitu ya teman-teman. Nah misalnya seperti ini ya teman-teman, kita cari dulu kotak tadi, mana bagian kotak ini. Nah kita cari untuk menuliskan perintah ya. Nah, perintah untuk mengerjakan soal. Nah kita klik bagian teks, kita masukkan yang ini deh. Nah, lalu kita tulis pilihlah
ya. Pilihlah jawaban yang tepat dan benar. Misalnya seperti itu ya teman-teman. Nah ini tanda seru. Nah ini kan terlalu gede nih, kita kecilin dulu deh. Nah, pilihlah jawaban yang tepat dan benar. Kita ganti. Nah ini teman-teman. Nah kita gedein sedikit nih tulisannya biar terlihat jelas. Lagi. Oke deh. Nah setelah itu kita sebelumnya ini kita duplikatkan dulu ya teman-teman. Nah biar gampang nanti. Nah kita duplikat di halaman 2, ini halaman 1. Nah untuk halaman 1 ini kita bikin dulu nih tombolnya. Klik elemen, kita cari tombol start. Nah, kita tinggal pilih deh mau yang pakai yang mana. Nah, kita tinggal pilih aja. Kira-kira teman-teman suka desain yang mana. Ini sangat banyak sekali ya teman-teman, tinggal kita pilih saja. Saya mau yang mana ya? Saya yang ini aja deh, warna hijau. Nah lalu ini kita geser di tengah, boleh ya, di tengah. Kita tepatkan aja posisinya, ke bawah sedikit. Oke, terus ini ke atas sedikit, geser sedikit juga. Oke. Nah ini kan udah siap nih bagian depannya. Sekarang kita lihat di halaman berikutnya. Di sini kita akan buat satu soal ya. Nah, kita pakai aja ini, tidak masalah. Nah, kita tinggal ganti aja dengan soal. Nah, misalnya seperti ini ya teman-teman. Siapakah yang menjahit bendera merah putih pada peristiwa proklamasi? Oke ya teman-teman, peristiwa proklamasi ya, itu dia. Siapakah yang menjahit bendera merah putih pada peristiwa proklamasi? Proklamasi. Oke, ini kita ganti deh teman-teman ya. Ini untuk jawaban aja di sini. Sepertinya tidak bisa dikecilkan. Kalau terlalu kecil kurang menarik. Kita coba dulu style ini kita cari kotak yang lain ya teman-teman. Kita cari dulu yang lain ya. Oh, coba kita cari kertas deh, kertas. Cari yang agak memanjang gitu ya teman-teman. Nah ini kayaknya cocok deh, kita gedein dikit juga, gedein terus tutup. Nah di sini kita ganti juga deh, kita ganti yang lain aja. Nah misalnya ini ya teman-teman, kita apakan aja, kita copy paste ya untuk setiap bagiannya. Nah ya, A B C D E itu ya teman-teman.
sini kita tinggal masukkan teksnya saja. Nah, kita klik ke bagian teks, lalu kita tulislah nama. Nah, ya, kemudian kita tulis jawabannya 1 Megawati misalnya ya teman-teman, Megawati. Kita geser di bagian sini. Nah, yang kedua tinggal kita copy paste aja biar gampang gitu ya teman-teman. Yang kedua, yang B. Nah, ini kira-kira siapa? Yang B ini jawabannya deh ya teman-teman. Fatmawati. Fatmawati ya. Lalu yang berikutnya kita paste saja. Puan Maharani misalnya ya, yang C nya ya. Puan Maharani. Ini keluarganya semua nih. Terus kecilin aja. Yang D, yang D nya ini misalnya Kartini misalnya ya teman-teman. Misalnya Kartini misalnya begitu ya teman-teman. Wale salah. Karti nih udah tuh udah kelihatan sih. Udah. Terus yang E tinggal kita pastekan, duplikatkan. Yang E ini kita pilih siapa ya? Aminah misalnya ya teman-teman. Ya bebas saja sih, karena kan kita kan sudah tahu nih jawaban yang mana. Nah, kalau sudah seperti ini kita kan sudah buat soal nih, soal pertama. Nah, yang berikutnya kita pastikan dulu ya teman-teman, ini ya kita duplikatkan dulu satu halaman lagi. Nah, untuk halaman yang ketiga ini kita bikin jawaban dari pertanyaan tersebut. Misalnya nanti kita akan tulis jawaban kamu benar misalnya kan, kita akan tulis itu. Di sini kita akan desain ya teman-teman. Waduh, ini dikunci dulu deh, lupa ngunci deh tadi nih. Kacau deh kalau udah keluar nih, kunci dulu deh. Kunci biar nggak lari ya teman-teman. Kalau seandainya tidak mau lari nih, kita kunci dulu ya teman-teman, jadi dia tidak akan terganggu. Nih kita kunci deh. Kunci, jangan lari-lari dia ya. Kita kunci dulu, ini juga kita kunci. Nah, jadi ketika kita mau menghapus di bagian tertentu di sini, misalnya saya kan mau hapus ini nih, dia tidak akan ikut gitu teman-teman. Nah, jadi yang ini kita akan ganti dengan, misalnya kalau nanti jawabannya benar, kita akan tulis di sini jawaban kamu benar gitu ya teman-teman. Tambah jempol, kamu oke, nanti kita kecilin. Nah, terus digedein sedikit biar masuk deh semua ini. Lari deh. Nah, ini kita geser. Geserkan lagi. Ini kita geser lagi. Ya. Oke. Lalu kita boleh menambah stiker happy gitu teman-teman. Happy stiker. Kita cari di elemen. Nah, kita boleh menambah ini. Orang lagi joget-joget nih. Ya, itu menandakan bahwa dia berbahagia karena sudah menjawab dengan benar. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini untuk halaman yang ketiga. Nah, halaman yang keempat kita buat pembahasannya. Jadi ketika nanti mereka menjawabnya benar, mereka akan bisa langsung melihat pembahasannya. Nah, kita buat dulu duplikatnya ya teman-teman. Kita duplikatkan dulu satu halaman, lalu kita akan cari nih pembahasan nih tentang Fatmawati. Kita cari aja nih di Google. Nah, yang menjahit bendera merah putih.
kita tinggal cari saja. Nah, ini kan ada langsung nih, terbuka nih ya, biografinya Fatmawati. Kita tinggal klik saja ya teman-teman. Nah, tinggal klik, kita tinggal cari deh Ibu Fatmawati. Nah, Fatmawati adalah sosok yang berperan. Nah, ini boleh kita copy paste. Dia dapat deh. Nah, ini dia. Oke, boleh kita sampai di sini aja. Gak apa-apa. Nah, udah sampai di situ. Kita tadi halaman 4 ya. Nah, ini kita ganti deh. Ini kita hapus. Ini kita hapus dulu. Dari ini kita ganti dengan jawaban kita. Kita kecilin dulu deh. Ini tinggal kita hapus saja. Oke, udah gitu kita kecilkan. Ini kita gedein. Ini hapus dulu nih. Ini cukup di bagian tadi ya. Di sini nggak perlu lagi. Di sini hanya pembahasan. Nah, ini kita geser. Nah, ini kita ganti pembahasan. Nah, kita ganti aja dengan pembahasan. Nah, itu ya teman-teman. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, kita tambah lagi satu halaman untuk kita bikin yang ini deh, yang kita tambah. Kita bikin jawaban yang salah ya teman-teman. Ini kita duplikatkan dulu. Lalu ini kita geser ke sini. Jadinya halaman 5 ya teman-teman. Oke, nah, ini kita ganti nih dengan jawaban yang salah ya. Nah, kita ganti dengan jawaban kamu salah. Nah, ini kita ganti nih tombolnya dengan tombol jempol ke bawah ya teman-teman. Nih kita cari lagi jempol ke bawah. Ini kita putar aja, balik. Oke. Ini kita kecilin sedikit. Nah, ini. Nah, dan gambar orang ini ya tentu kita harus ganti dong. Ya, stiker sedih. Sad stiker. Nah, ini kayak gambar orang depresi ya. Udah berasap tuh otaknya. Nah, ini kita gede dikit. Nah, sini deh. Nah, oke, ini udah siap semua slide-nya. Sekarang kita akan menghubungkan setiap slide tadi ini ke tombol yang akan kita buat. Tadi yang pertama ini kan kita sudah bikin tombol start nih ya teman-teman. Dan jadi tombol start ini akan terhubung dengan halaman 2. Bagaimana caranya? Nah, kita klik dulu di bagian start ini, lalu kita klik di bagian titik 3 ini. Lalu kita cari tautan. Nah, di sini akan muncul ya teman-teman. Kita cari halaman 2. Nah, ini. Nah, halaman 2 berarti secara otomatis nanti di halaman 2 ketika ini diklik maka akan langsung muncul ke halaman 2. Oke, ini selesai. Lanjut lagi kita ke halaman 2. Nah, di halaman 2 ini kita diminta untuk menjawab satu pertanyaan. Dipilih jawaban yang benar yang mana. Di sini jawaban yang benar adalah Fatmawati. Nah, jadi Fatmawati ini kita bikin tautannya lagi. Nah, ini kita klik di bagian Fatmawati. Lalu kita klik titik 3 dan klik tautan, lalu ke halaman
jawaban kamu benar. Itu ada di halaman 3 ya teman-teman. Nah, jadi kita cari di halaman 3. Nah, seperti itu ya teman-teman. Maka otomatis akan langsung ketika kita membuka akan langsung terbuka halaman 3. Nah, begitu juga dengan yang jawaban yang salah. Jawaban yang salah ini masukkan ke dalam tautan di halaman 5 ya. Tadi jawaban yang salah itu ada di halaman 5 ya teman-teman. Nah, kita masukkanlah satu persatu jawaban yang salah ini, tautannya ke halaman 5 ya teman-teman. Nah, oke, kita masukkan dulu nih satu-satu. Nah, ini juga salah ya. Kita masukkan ke halaman 5. Oke, nanti kita akan coba langsung praktekkan ya teman-teman. Nah, kemudian untuk melanjutkan ke halaman berikutnya, ke halaman pembahasan ya teman-teman, maka kita akan buat tombol lagi di sini. Nah, kita cari tombol next. Next button. Nah, ini kita pilih saja mau pakai tombol yang mana. Nah, tadi warna hijau ya teman-teman, kita pilih warna apa deh ini ya. Ini aja deh. Nah, ini next. Tapi kurang bagus, ganti deh. Nah, kita cari yang lain aja lah. Nah, ini deh. Ini aja. Nah, ini kita taruh di sini ya. Nah, nggak usah terlalu gede juga. Oke, di sini. Nah, di sini kita langsung tautkan yang next ini ke pembahasan. Pembahasan tadi di halaman 4 ya teman-teman. Kita tautkan ke pembahasan yaitu di halaman 4. Nih. Nah, maka nanti secara otomatis dia akan terbuka di halaman 4. Nah, kemudian untuk setiap halaman ini kita tambah juga tombol home ya, supaya nanti bisa akan mengarah ke halaman yang pertama. Nah, ini ya teman-teman. Nah, kita buat dulu di halaman 2 ya, tombol home button. Nanti kita tinggal copy paste saja ya teman-teman. Nah, ini kita pilih ya, ini aja deh biar ada pin-pinnya gitu. Nah, ini tombol home ini kita posisikan di atas saja karena di bagian bawah udah penuh. Nah, ini tombol home ini kita langsung bikin juga tautannya ya teman-teman. Kita bikin tautannya ya ke halaman 1. Nah, ke halaman 1 teman-teman. Nah, selesai. Nah, untuk halaman berikutnya itu kita tinggal copy paste saja teman-teman ya, tinggal kita duplikatkan saja ini tombol home ini, lalu kita geser ya, bawa ke sini. Oke, udah muncul ya. Nah, ya kan? Nah, ini juga kita duplikatkan lagi. Nah, kita geser nih ke sini. Oke, udah muncul ya. Nah, di sini juga kita duplikatkan lagi. Nah, kita bawa ke sini. Oke, sudah muncul. Nah, sekarang kita akan langsung mencobanya ya teman-teman. Nah, untuk mencoba semua tombol ini dapat berjalan dengan baik, kita klik di bagian tampilkan ya teman-teman. Nah, kita klik di bagian tampilkan ini. Nah, di sini kita coba untuk mengklik di bagian start.
Nah, jadi dia secara otomatis akan terhubung langsung ke slide berikutnya. Nah, di sini kita coba jawab dulu dengan jawaban yang salah ya teman-teman. Misalnya Megawati ini kan salah. Nah, dia akan langsung terhubung ke slide atau halaman yang menjelaskan bahwa jawaban kamu salah. Seperti itu. Nah, untuk mengembalikannya, kita klik saja di bagian home. Maka akan langsung terhubung di slide 1 ya teman-teman. Kita coba lagi. Nah, kita akan jawab dengan jawaban yang benar ya teman-teman. Siapakah yang menjahit bendera merah putih pada peristiwa proklamasi? Nah, maka secara otomatis dia akan langsung terhubung ke slide yang menjelaskan bahwa jawaban kamu benar. Nah, untuk mendapat penjelasan dari jawaban ini atau pembahasannya, kita tinggal klik di bagian next di bawah ini ya teman-teman. Nah, tinggal klik saja, maka otomatis akan diarahkan ke halaman yang menjelaskan tentang pembahasan dari tokoh si Fatmawati ini ya. Bahwa si Fatmawati ini adalah sosok yang berperan penting dalam membantu persiapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu sebagai yang menjahit bendera merah putih. Seperti itu teman-teman. Sangat mudah sekali bukan? Mudah sekali ya teman-teman. Nah, untuk mengembalikannya kembali, maka kita klik di bagian home, maka akan langsung terarah ke halaman 1. Nah, jadi teman-teman bisa mempraktekkan ini di rumah. Saya yakin teman-teman jauh lebih kreatif dan lebih baik lagi dalam membuat desainnya. Dan silakan nanti teman-teman untuk mencoba di rumah, mempraktekannya di rumah, membuat desain yang lebih baik. Dan di sini saya hanya bisa membuat satu soal aja dulu ya teman-teman, karena hanya sebagai tutorial saja. Mohon selalu dukung channel saya teman-teman dengan cara aktifkan notifikasi loncengnya supaya tetap selalu mendapat informasi-informasi dari channel saya tentunya ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon like ya teman-teman, share, komen, dan subscribe. Sampai bertemu di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.